Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Rijal Fikri dengan NIM 19002081. Saya berasal dari kelompok 6 mata kuliah pengantar kebijakan pendidikan. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang perumusan kebijakan. Nah, dari perumusan kebijakan ini, kita terdapat 4 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan. Yang kedua, hambatan di dalam perumusan kebijakan. Yang ketiga, bentuk-bentuk kebijakan pendidikan yang harus dibuat. Yang keempat, ciri-ciri kebijakan yang baik. Materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan. Nah, yang faktornya itu ada 6. Yang pertama itu faktor politik, yang kedua faktor ekonomi atau finansial, yang ketiga faktor administrasi atau organisatoris, yang keempat faktor teknologi, yang kelima faktor sosial budaya dan agama, yang keenam faktor pertahanan dan keamanan. Faktor politik, maksudnya di sini itu dalam perumusan suatu kebijakan diperlukan dukungan dari berbagai faktor kebijakan, baik aktor-aktor dari kalangan pemerintah seperti presiden, menteri, panglima TNI, dan lain-lainnya, maupun dari kalangan bukan pemerintah seperti penguasa, media massa, LSM, dan lain-lain. Faktor yang kedua yaitu faktor ekonomi atau finansial. Maksudnya di sini yaitu apabila kebijakan tersebut akan menggunakan dana yang cukup besar, seperti yang kita ketahui bersama, sejak diberlakukannya otonomi daerah kepada kabupaten atau kota di Indonesia, sejak saat itu pula semua daerah sudah berlomba-lomba untuk membuat atau memunculkan ide-ide baru dalam bentuk kebijakan tanpa memperhatikan keuangan daerah tersebut. Sehingga banyak pula daerah dalam pelaksanaan anggaran mengalami suatu defisit. Dan jelas hal ini mempengaruhi terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan masyarakat. Faktor yang selanjutnya itu faktor teknologi. Secara kenyataan, teknologi yang ada pada prinsipnya dapat mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tetapi kadangkala permasalahan yang mempergunakan teknologinya tersebut tidak siap dengan teknologi yang ada. Contoh, perangkat komputer atau laptop yang biasanya hanya dipergunakan kebanyakan untuk mengetik. Dan kalau dilihat kepada program-program yang ada dalam perangkat tersebut, mampu untuk mengimplementasikan untuk kegiatan-kegiatan atau penciptaan lainnya tergantung kepada kesiapan SDA atau SDM-nya tersebut. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor sosial, budaya, dan agama. Seperti yang baru terjadi di Kota Padang dalam rencana pembangunan rumah sakit selama dalam kegiatan ekonomi, dikritik oleh masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat karena akan berpengaruh tegaknya agama Islam. Hal ini juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Di satu sisi, pemerintah ingin memajukan daerah dan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mendatangkan investor dari luar untuk membangun daerah. Dan di satu sisi, masyarakat juga melakukan protes terhadap rencana pembangunan tersebut. Maka, disinilah yang oleh sebab itu, diperlukan sekali sinergi antara masyarakat dan pemerintah sehingga mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama dalam membangun daerahnya. Faktor yang selanjutnya itu faktor pertahanan dan keamanan. Apakah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau pemerintah daerah tidak akan mengganggu stabilitas keamanan negara atau daerah tersebut? Misalnya, dalam pembangunan gerbang batas negara atau daerah yang kadang-kadang dapat menimbulkan konflik antar daerah dan masyarakat. Oleh sebab itu, yang sangat diperlukan di sini adalah melakukan sosialisasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan dan koordinasi antar negara dengan negara atau antara daerah yang berbatasan. Materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu hambatan di dalam merumuskan kebijakan. Yang pertama, kurang terbukanya ruang publik untuk terjadinya perdebatan masyarakat dalam membahas masalah-masalah kebijakan. Dengan terbentuknya ruang publik, akan terjadinya diskusi publik dan akan muncul opini publik yang akan membantu para perumus kebijakan
untuk menentukan alternatif kebijakan mana yang harus diprioritaskan. Yang kedua, keterbatasan waktu dalam proses perumusan kebijakan yang menyebabkan terbatasnya waktu untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat secara akurat, sehingga bisa menimbulkan proses agregasi kepentingan menjadi kekurangan data. Yang ketiga, persoalan dana. Persoalan yang sering dijadikan alasan ketika proses perumusan kebijakan tidak melibatkan masyarakat secara intensif. Yang keempat, kegagalan dalam mengidentifikasi masalah menyebabkan kegagalan dalam menentukan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah publik. Yang kelima, kurangnya akses dari masyarakat kepada pemerintah untuk berpartisipasi. Yang keenam, proses perumusan yang tidak terbuka, sehingga seringkali masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut harus menerima dampak dari kebijakan yang kadangkala tidak sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir, dikarenakan oleh hambatan politik. Ini memungkinkan terjadi dikarenakan adanya berbagai kepentingan para aktor yang bermain di area perumusan dan pengimplementasian kebijakan tersebut. Ini menyebabkan suatu kebijakan yang telah dirumuskan melenceng dari tujuan atau sasaran yang kita inginkan. Materi yang ketiga yang akan kita bahas yaitu bentuk kebijakan pendidikan yang harus dibuat. Yang pertama, meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah. Peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah diwujudkan dengan memperbaiki sistem rekrutmen, meningkat kualitas pelatihan, penilaian, serta mengembangkan komunitas atau platform pembelajaran. Yang kedua, memperbaiki kurikulum nasional pedagogi dan penilaian. Hal ini bertujuan untuk menanamkan kompetensi yang tepat dalam diri generasi masa depan. Perbaikan-perbaikan yang dimaksud terdiri dari penyederhanaan konten materi, fokus pada literasi dan numerasi, pengembangan karakter, berbasis kompetensi, serta fleksibel. Yang ketiga, membangun sekolah atau lingkungan belajar masa depan. Pembangunan ini mencakup 5 aspek, yaitu yang pertama, aman dan inklusif. Aman dan inklusif meliputi fasilitas darurat, tanggap bencana, bebas kerusakan, ramah disabilitas, dan bebas dari perundungan atau diskriminasi. Yang kedua, memanfaatkan teknologi, meliputi kelas digital dengan akses internet, komputer untuk setiap anak, serta akses pembelajaran daring. Yang ketiga, kolaboratif. Berarti kolaboratif di sini maksudnya kemudahan mengatur ruang kelas menjadi kelompok-kelompok untuk membangun kerja tim, empati, dan kepemimpinan. Yang keempat itu kreatif, memungkinkan pengaturan ruang kelas sesuai dengan kebutuhan atau preferensi siswa atau guru untuk mengasah kreativitas. Dan yang terakhir, sistem belajar berbasis pengalaman. Sistem pembelajaran berbasis pengalaman dilakukan melalui eksplorasi, interaksi dengan lingkungan dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah dunia nyata. Materi yang selanjutnya yaitu ciri-ciri kebijakan yang baik. Ciri-ciri kebijakan yang baik ada 6. Yang pertama, memiliki tujuan. Yang kedua, memiliki aspek legal atau formal. Yang ketiga, memiliki konsep operasional. Yang keempat, dibuat oleh yang berwenang. Yang kelima, dapat dievaluasi. Yang keenam, memiliki sistematika. Nah, yang memiliki tujuan. Maksudnya, kebijakan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus. Bahwa ia harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah agar memberikan suatu kontribusi. Yang kedua, memiliki aspek legal atau formal. Kebijakan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas prasyarat yang harus dipenuhi agar kebijakan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Oleh sebab itu, kebijakan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hierarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut.
Selanjutnya memiliki konsep operasional. Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan, dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Yang selanjutnya itu dibuat oleh yang berwenang. Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tidak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Yang selanjutnya itu dapat dievaluasi. Kebijakan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika kebijakan tersebut baik, maka dipertahankan dan juga dikembangkan. Sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki. Sehingga kebijakan tersebut memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi terhadapnya secara mudah dan efektif. Dan yang terakhir yaitu memiliki sistematika. Kebijakan tentunya merupakan sebuah sistem juga. Oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas, menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektivitas, efisiensi yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pembelakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Di sini kami dari kelompok 6 akan membuka 3 sesi. Yang pertama yaitu sesi kritik dan saran, yang kedua sesi penambahan materi, yang ketiga yaitu sesi tanya jawab. Oke, mungkin itu saja. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.